Yusuf, mimpi Firaun. 2 tahun setelah Firaun mengampuni kepala juru minuman, dalam tidurnya ia mengalami mimpi yang aneh. Lalu ia pun terbangun. Lalu ia tertidur kembali. Dan sekali lagi, ia mengalami mimpi aneh lainnya. Firaun merasa sangat terganggu oleh mimpi-mimpinya itu. Maka, keesokan harinya, ia memanggil semua ahli sihir dan orang bijak di Mesir. Namun, ketika Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tak seorang pun dapat mengartikannya. Akhirnya, kepala juru minuman berbicara. "Ketika aku berada di penjara, aku dan kepala juru roti bermimpi aneh. Ada seorang muda Ibrani yang juga berada di penjara. Ia mengartikan mimpi kami, dan semua yang dikatakannya benar-benar terjadi." Yusuf pun segera dibawa dari penjara. Setelah ia bercukur dan berganti pakaian, ia pun dihadapkan kepada Firaun. "Tadi malam aku bermimpi, dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpiku," kata Firaun. "Kudengar kau bisa mengartikan mimpi." "Aku tidak punya kemampuan untuk mengartikan mimpi," Yusuf menerangkan. "Tapi Tuhanlah yang menyampaikan arti mimpi itu." Di mimpiku yang pertama, Firaun mulai menerangkan. "Aku berdiri di tepi sungai Nil. Aku melihat 7 ekor lembu yang sehat dan gemuk keluar dari dalam sungai dan mulai makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang kurus dan buruk. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 lembu yang gemuk itu. Tapi lembu-lembu itu tetap tampak kurus dan buruk. Lalu aku terbangun. Lalu aku tertidur lagi dan aku bermimpi lagi," Firaun melanjutkan. "Aku melihat dari satu tangkai timbul 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tapi kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Lalu bulir gandum yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Semua sudah kuceritakan kepada para ahli, tapi tidak seorang pun bisa mengartikannya." Allah menolong Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. "Kedua mimpi itu memiliki arti yang sama," katanya. 7 lembu yang baik dan 7 bulir gandum yang baik melambangkan 7 tahun kelimpahan. 7 lembu yang kurus dan buruk yang datang kemudian, dan 7 bulir gandum yang kurus melambangkan 7 tahun kelaparan. 7 tahun yang akan datang akan penuh dengan kelimpahan, tetapi kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang sangat hebat, sehingga tahun-tahun yang penuh kelimpahan itu akan terlupakan. Yusuf lalu memberi saran kepada Firaun. "Tuanku harus mencari seorang yang bijaksana dan memberinya kuasa atas segala tanah Mesir. Tuanku juga harus menempatkan pemilik-pemilik di seluruh Mesir untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah selama 7 tahun kelimpahan itu, dan menyimpannya serta menjaganya dengan baik. Dengan demikian, maka akan cukup persediaan untuk masa 7 tahun kelaparan yang akan datang ke tanah Mesir." Firaun dan para pegawainya sangat terkesan akan usul Yusuf. Firaun lalu berkata kepada Yusuf, "Karena Allah telah menyatakan arti mimpi ini kepadamu, maka jelaslah tidak ada orang yang lebih bijaksana dari engkau. Engkaulah yang akan menjadi kuasa atas istanaku, dan semua rakyatku akan tunduk kepada perintahmu. Hanya aku sajalah yang memiliki peringkat di atasmu." Lalu Firaun melepaskan cincin manterainya dari jarinya dan memakaikannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya.
Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf sekarang berusia 30 tahun. Firaun menamai Yusuf Zafnat Paeneah, serta memberikan Asnat kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.